Keluarga Siti Fatimah, TKW yang tewas di perairan Bali mengizinkan polisi mengotopsi jenazah Siti. Keluarga meyakini Siti merupakan korban pembunuhan berantai Wawon CS. Otopsi diizinkan keluarga guna membantu pihak polisian mengungkap rangkaian kasus pembunuhan berantai Wawon CS di Cianjur dan Bekasi. Keluarga mendapat kabar tewasnya Siti Fatimah, TKW asal Kabupaten Garut, Jawa Barat pada 12 Februari 2021. Keluarga mengaku bingung karena setahu mereka Siti tengah bekerja di Arab Saudi namun tewas dan ditemukan di perairan Bali. Siti diduga merupakan salah satu korban pembunuhan Wawon CS yang jasadnya dibuang ke laut. Dulu ini masih gadis ini. Kemudian dari rangkaian pertama juga udah mencurigakan. Berangkatnya kan ke Arab Saudi, tetapi meninggal di perairan Bali. Gitu. Puasanya ini cerita dari si ibu. Siti itu ingin menemui suaminya yang ada di Bima katanya waktu itu. Nah ini kan cerita si ibu. Berangkatlah dari Bandung ke Bali, terus nyebrang ke Bima. Keluarga Siti Fatimah di Kabupaten Garut, Jawa Barat terkejut mengetahui jasad Siti ditemukan di perairan Bali dan diduga menjadi korban pembunuhan berantai Wawon CS. Keluarga telah mengizinkan otopsi terhadap jenazah Siti. Untuk lebih jelasnya kita terhubung dengan keluarga dari korban Siti Fatimah, Dadan Wandiansyah. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dadan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Priska. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan berbela-sungkawa atas meninggalnya Ibu Siti Fatimah. Dan ya, terima kasih Pak. Ini berat untuk keluarga dan terima kasih sudah meluangkan waktu di Sapa Indonesia Malam. Pertama boleh tahu dulu kalau Pak Dadan hubungannya dengan Bu Siti Fatimah, hubungan kekeluargaannya apa? Ya saya masih kerabatnya Pak. Kebetulan saya diutus sama keluarganya untuk menyampaikan ini juga. Oke, jadi perwakilan pihak keluarga ya dari almarhumah Ibu Siti. Nah, kalau awalnya itu kan keluarga sempat bingung begitu ya saat diberitahu. Sebelumnya memang keluarga tidak tahu saat Ibu Siti Fatimah ditemukan Februari lalu, Pak, dan posisinya masih di Arab Saudi kalau setahu keluarga. Ceritanya bagaimana? Iya, saya setahu keluarga almarhum kan ada jadi TKI di Arab Saudi. Ya. Itu beliau kan belum nggak pulang selama 5 tahun. Ya. Nah kemudian kita tahu dari teman-teman media dan di medsos itu ada kabar bahwa ada atas nama Siti meninggal di perairan Bali itu Pak. Oh, oke. Dari situ ya baru taunya. Dan saat ada kasus ini akhirnya keluarga yakin bahwa almarhumah ini korban pembunuhan berantai Wawon CS. Itu bagaimana Pak? Iya Pak. Sebetulnya kan dari dulu juga kan keluarga sudah mencurigai kejanggalan ini. Dari rangkaian cerita si ibu yang mengantar almarhum ke Bali itu Pak. Nah kemudian beberapa hari ini kan viral dari Metro Jaya juga akan para pelaku ya Pak ya. Betul. Dan banyak pemberitaan di beberapa media. Nah kita mencocokkan bahwa ini menurut kita keluarga cocok sekali dengan keluarga yang almarhum ini atas nama Siti Pak. Oke, dan betul itu memang Ibu Siti Fatimah yang dimaksud ya Pak Dadan ya. Kalau betul Pak. Ya. Kalau salah satu dari 3 tersangka atau ketiganya Wawon Dede dulu, apakah keluarga ada yang mengenal? Itu keluarga tidak ada yang mengenal Pak. Waktu itu kan habis pemakaman dari pihak keluarga itu pernah menemui si ibu yang membarengi Siti yang ke Bali itu Pak. Nah, keluarga itu baru tahu cerita yang rangkaian bahwa Siti dianggap menikahi anaknya itu kan dari si ibu yang waktu itu ada di Bandung. Dan sekarang yang si ibu itu kan dikabarkan meninggal juga Pak. Oke, jadi yang memberitahunya itu juga meninggal dunia, korban juga ya Pak ya? Ya, kalau dari pemberitaan itu kan itu salah satu apa ya mertua dari pelaku kalau nggak salah ya. Oke, jadi baru ketahuannya setelah kasus ini mencuat ya Pak Dadan ya, sebelumnya tidak tahu apa-apa sama sekali soal ini ya? Tidak tahu apa-apa, kan itu udah kejadian di tahun 2021 di bulan Februari Pak. Jadi keluarga hampir udah melupakan kejadian itu sebetulnya Pak.
Iya. Jadi keluarga tahu Ibu Siti Fatimah jadi korban awalnya sebelum tahu korban pembunuhan berencana ini. Sebelumnya ada kontak terakhir kah dengan almarhumah? Waktu mau pulang, almarhum pernah ada video callan dengan kakaknya Pak Cucu Supriyatna. Beliau mengabarkan mau pulang ke Indonesia, tetapi dari situ hilang kontak itu, Mbak. Tahu-tahu sudah ada pemberitaan yang ada salah satu korban wanita yang meninggal di Perairan Bali. perairan Bali itu, Mbak ya. Terakhir kontaknya itu apakah masih ingat berapa bulan sebelum, berapa minggu sebelum? Itu kurang kurang lebih masih di bulan Februari. Oh, Bulan Februari, Pak, di bulan yang sama ya kurang lebih di 3 mingguan. ya masih di bulan yang sama saat almarhumah ditemukan meninggal dunia ya Pak. Nah saat kontak itu atau sebelumnya, apakah almarhumah sempat bercerita punya masalah misalnya atau tidak sama sekali? Itu tidak tidak sama sekali, Mbak. Tidak sama sekali ada masalah yang disampaikan. Cuman keluarga juga pernah berkomunikasi, Mbak, dengan rekan kerjanya di sama-sama TKI di Arab Saudi, Ya, namanya atas nama eh, si Mbak Hana, itu Mbak Hana, ya. sama-sama korban juga penipuan, Mbak. Itu baru diketahui setelah beliau pulang ke Indonesia. Ini kita juga baru tadi sore mendapatkan cerita yang jelas mengenai motif pelaku melakukan penipuan terhadap korban itu, Mbak. Oke, boleh kami tahu bagaimana begitu korban diajak kalau menurut pengakuan kawannya almarhumah? Kalau menurut pengakuan kawannya, Pak, jadi beliau itu ketemu dengan almarhum ketika mau mentransfer uang ke keluarganya. Iya, Kemudian ya biasalah bertemu, saling sapa, menanya dari mana, ya, nyambung kebetulan dari Indonesia, kemudian Sunda juga, Siti dari Garut, kemudian Hana ini kan dari Bekasi, tepatnya dari Cikarang. ya, Di sana ngobrol-ngobrol, Mbak. Almarhum menawarkan ada semacam investasi. ya. Jadi korban menginvestasikan uang ke para pelaku yang sebetulnya kalau Hana itu mengetahui namanya dari awal juga sudah mengetahui, cuman baru ada komunikasi tadi. Oh, Menawarkan investasi sebesar kurang lebih 38 juta awalnya. mhm. Namun di perjalanan para pelaku itu terus meminta uang. Nah, dengan diimbing-imbingi ketika investasi itu akan menghasilkan hasil yang banyak, Mbak. Hmm, Diiming-imingi nantinya dapat membeli tanah, dapat membeli rumah dari hasil itu. oke. Tapi korban itu semakin sini semakin sering meminta uang, 3 juta lah, 4 juta, 5 juta. Nah, pengakuan korban Hana juga Ya. itu kalau dihitung-hitung sudah kehilangan uang sebesar 100 jutaan, Mbak. Oh, Yang Hana ini gitu. mhm. Jadi memang sudah banyak sekali uang yang diambil oleh pelaku ini ya. Eh, Iming-iming investasinya apa begitu tidak bercerita detail. Kenapa sampai tertarik begitu, sampai percaya kepada pelaku? Secara jelas itu belum belum begitu detail, Mbak. Itu baru disampaikan tadi jenisnya investasi itu semacam memberikan bunga saja. Oh, Bunganya begitu besar dan dapat dibelikan rumah dan tanah. tanah. Gitu. Mhm. Korban sendiri ini kan 5 tahun di sana, Mbak. Iya. Ke keluarga juga kan tidak mengirimkan uang. Kalau dihitung kerugiannya ya di atas 200 juga. Oh, begitu. Sudah tahu belum yang menghubungi awalnya di antara 3 pelaku itu siapa? Atau belum sampai ke sana ceritanya tadi, Eh, kerabatnya korban? Jadi gitu, Mbak. Jadi selama di sana kan almarhum itu pamit ke temannya itu yang Hana itu, Mbak. Ya, Pamit dari di Arab Saudi itu mau pulang ke Indonesia. ya. Cuman dari awal, Mbak, sebetulnya para pelaku itu sudah mengingatkan melarang untuk pulang ke Garut. Oh, Nah, kalau pulang ke Garut harus menemui dulu mereka di daerah Cianjur itu. hmm, Nah, para pelaku itu mengingatkan seperti itu karena itu disampaikan ke ada saksi juga Hana yang dari Cikarang itu, Mbak. iya, iya, iya. Kemudian ketika pulang ke Garut,
sesuai dengan pemberitaan memang betul bahwa almarhum itu diarahkan ke daerah Mataram. Hmm. Nah, itu nyambung dengan cerita si ibu, cuma rangkaian ceritanya yang dirubah itu sama si ibu yang mengantarnya, Pak. Oke, jadi diubah bahwa menemui ke sana padahal tadi dijanjikan kalau mau ke Garut harus bertemu dulu dengan mereka, begitu ya? Ya, ya, ya. Kemungkinan besar itu kan rencana untuk menghilangkan jejak, karena prediksi kita kan seperti itu. Iya, untuk menghilangkan jejak. Jadi titiknya dijauhkan begitu ya dari lokasinya. Ya, dijauhkan. Karena sebelumnya kata Hana itu dari salah seorang pelaku itu yang namanya Wowo itu dia itu mengaku orang Mataram, Mbak. Oh, Wawon itu mengakuinya orang Mataram, Ya, begitu ya? Ya. itu begitu pulang ke Indonesia, dia menemui ke Cianjur, maka diarahkan suruh mengambil uang Baik. ke Mataram gitu. Oh, baik. Wah, ceritanya ini mulai terangkai satu persatu, semoga semakin jelas. Kalau terakhir Pak, otopsinya kapan menurut rencana akan dilakukan dan kenapa keluarga akhirnya Eh, mengizinkan? Kalau tadi kan keluarga sudah menandatangan eh, surat izin ya di Polsek Pakenjeng. Ya, Eh, Rencananya kalau kalau tidak ada perubahan itu mau di hari Selasa kalau nggak salah, Mbak. oke. Dan Ya, keluarga mengizinkan ini ya, agar lebih terang perkaranya begitu. tadi kan keluarga juga sempat sempat ngobrol-ngobrol lah di keluarga bahwa untuk mengungkap motif-motif para pelaku dan ditakutkan masih banyak korban yang yang belum ditemukan dan masih banyak pelaku yang masih terlibat, maka pihak keluarga mengizinkan, Pak. Karena ini juga, Pak, perlu disampaikan. Nah, waktu itu kan si ibu yang mengantar di sana itu mengakui namanya Suryati alias Noni. Tapi Oh, diberitakan atas nama Noni kan meninggal dunia, Pak. iya. Nah, tapi yang di pemberitaan Bali di tanggal 18 yang di sana itu atas namanya Suryati, Pak, itu, Pak. Oh, Ya, ini juga, Pak, perlu mungkin pihak keluarga minta untuk didalami apakah baik. yang mengikuti almarhum ke Bali ini memang yang sudah meninggal apa memang yang Orang lain belum lagi. meninggal. Hmm. Ya, Baik, dan ini tentu terus didalami sehingga semoga semuanya terang dan kita berharap tidak ada korban-korban lainnya ya, ya, Pak Dadan. amin. Iya, amin ya, Pak. Amin. Terima kasih banyak atas waktunya, Pak Dadan Sama-sama, Wandiansyah. Sekali sama-sama. lagi kami berbelasungkawa, tapi semoga kita berharap kasus ini segera terungkap hingga tuntas. Terima kasih, Pak Dadan Wandiansyah.